Halo rekan-rekan Siakat Cloud, salam sehat. Bersama saya Mei di sini. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu proses persiapan untuk KRS, yaitu melakukan penyusunan mata kuliah dan kurikulum. Ketika akan memasuki periode KRS, pasti dari rekan-rekan melakukan proses yang namanya pembuatan kelas. Nah, kelas ini itu bisa dibuat apabila mata kuliah dan kurikulum sudah selesai diinputkan. Pada umumnya, mata kuliah dan kurikulum ini itu berganti setiap 4 tahun sekali. Biasanya yang melakukan proses penyusunan ini itu adalah dari bagian admin prodi. Nah, apabila tidak ada pergantian kurikulum ataupun mata kuliah, rekan-rekan tidak perlu menginputkan kembali. Nah, sebelum kita mulai ke proses di sistemnya, mari kita simak dulu untuk alurnya. Yang pertama, kita input mata kuliahnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita susun kurikulumnya. Dan alur yang terakhir atau alur yang ketiga itu adalah kita tentukan prasyarat mata kuliahnya. Oke, itu tadi adalah alur proses dari penyusunan mata kuliah dan kurikulum. Lalu, bagaimana dengan proses yang ada di sistem? Mari kita bahas dalam video tutorial berikut ini. Oke, untuk alur yang pertama adalah kita inputkan mata kuliah terlebih dahulu. Untuk prosesnya, kita masuk ke menu perkuliahan, data kurikulum, kemudian mata kuliah. Nah, di sini kita tambah, ya, kita inputkan datanya, kita sesuaikan tahun kurikulumnya, kemudian kita inputkan kode mata kuliahnya. Nah, perlu diketahui rekan-rekan semuanya, untuk kode mata kuliah ini tidak boleh sama dengan mata kuliah yang lainnya, ya. Jadi dipastikan satu kode mata kuliah itu hanya untuk satu mata kuliah saja. Oke, kemudian di sini ada jenis mata kuliahnya, ada kuliah atau kuliah dan praktikum seperti itu. Kemudian untuk pengisian SKS kita bagi di sini, ya, kita langsung inputkan di kolom SKS tatap muka atau praktikum dan sebagainya. Jadi kalau misalkan hanya teori saja, kita langsung inputkan SKS tatap mukanya di sini. Oke, kemudian perlu diketahui juga untuk mata kuliah ini prodi pengampunya harus level program studi, ya. Jadi meskipun ini mata kuliah digunakan untuk semua prodi, maka tetap harus disetting di salah satu prodi saja. Kemudian di sini ada dosen pengampu, dosen pengembang RPS. Nah, ini sebenarnya fungsinya sama ya rekan-rekan semuanya, yaitu nanti dosen yang bertugas untuk menginputkan RPS mata kuliahnya itu silakan bisa diinputkan di sini. Jadi, nanti ketika misalkan di sini Pak Risman saya set sebagai dosen pengampu, maka beliau yang bertugas untuk melakukan penginputan RPS mata kuliahnya. Nah, setelah itu untuk keterangan yang lainnya nanti bisa di checklist sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah, kita lakukan simpan data. Oke, penambahan mata kuliah sudah selesai. Nanti untuk mata kuliah berikutnya silakan bisa diulang proses yang saya jelaskan tadi. Oke, untuk alur yang kedua adalah kita inputkan kurikulumnya. Nah, jadi di sini kita tentukan untuk sebaran mata kuliah sesuai dengan semesternya. Kurikulum ini nanti digunakan sebagai parameter untuk pembuatan kelas. Nah, untuk prosesnya langsung saja kita masuk ke menu perkuliahan, data kurikulum, kemudian ke kurikulum prodi. Di sini kita perlu tentukan ya untuk levelnya level program studi. Kemudian kita tentukan tahun kurikulumnya. Selanjutnya di sini kita inputkan mata kuliahnya terlebih dahulu. Jadi mata kuliah yang ada di sini itu mengambil dari data mata kuliah yang sudah kita inputkan tadi. Misalkan kita mau menginputkan mata kuliah bahasa Indonesia. Di sini sudah akan otomatis tampil mata kuliahnya. Kita langsung klik saja. Kemudian kita tentukan bahasa Indonesia ini semester berapa, misalkan semester 1. Nah, kemudian di sini ada nilai minimal, ya. Jadi nilai minimal ini nanti sebagai parameter mahasiswa itu dinyatakan lulus mata kuliah tersebut dengan nilai minimal berapa. Kita settingkan seperti ini. Oke, nah kemudian di sini ada opsi tambahan ya rekan-rekan. Ini ada checklist termasuk MK wajib atau tidak. Kalau misalkan MK tersebut adalah mata kuliah pilihan, kita unchecklist saja. Kemudian di sini juga ada paket MK. Nah, ini untuk KRS-nya yang menggunakan sistem paket. Apabila KRS dilakukan mandiri oleh mahasiswa, maka kita skip saja untuk checklist paket MK di sini. Oke, selanjutnya jika sudah kita tentukan seperti ini, kita lakukan tambah.
Jadi perlu diperhatikan ketika kita menambahkan kurikulum, itu data mata kuliah harus terinputkan terlebih dahulu. Nah, silakan nanti dari rekan-rekan mengulang proses yang sama sampai nanti untuk sebaran mata kuliah di setiap semesternya itu sudah selesai dibuatkan. Oke, untuk step yang terakhir atau alur yang ketiga adalah kita tentukan prasyarat di setiap mata kuliahnya apabila ada. Nah, jika tidak ada prasyarat mata kuliah, rekan-rekan bisa langsung lanjut untuk pembuatan kelas. Nah, jika memang ada, maka kita harus setting dulu prasyarat mata kuliahnya. Dalam sistem ini kita ada dua tipe prasyarat mata kuliah, yaitu bisa ditentukan berdasarkan SKS minimal dan juga berdasarkan kelulusan mata kuliah tertentu. Untuk prosesnya langsung saja. Yang pertama, untuk setting prasyarat SKS, kita klik detail pada mata kuliah di kurikulum prodi. Kemudian di sini ada isian yaitu SKS minimal, ini kita inputkan. Biasanya itu berlaku untuk mata kuliah yang skripsi. Nah, seperti ini. Nah, biasanya jika nanti dari mahasiswa itu mau mengambil mata kuliah skripsi, itu ada ketentuan untuk SKS minimalnya. Nah, kita bisa inputkan di sini misalkan mahasiswa boleh mengambil skripsi jika sudah memenuhi 120 SKS, seperti itu. Kemudian kita simpan. Oke, untuk prasyarat mata kuliah yang kedua adalah kita berdasarkan mata kuliahnya, yaitu kita masuk ke menu perkuliahan, data kurikulum, kemudian ke prasyarat mata kuliah. Nah, di sini kita tentukan mata kuliahnya, misalkan nah, di sini ada Business Intelligence ya. Dia ini bisa mengambil mata kuliah tersebut apabila di sini ada prasyaratnya. Business Process Management. Nah, ini kita tentukan sudah lulus, sudah ditempuh atau sedang ditempuh. Ya, ini disesuaikan dengan kebutuhan kampus masing-masing. Jika misal kita set sudah lulus, maka artinya ketika mahasiswa mau mengambil mata kuliah Business Intelligence, dia harus lulus untuk mata kuliah Bisnis Proses Manajemen terlebih dahulu. Oke, jika sudah sesuai kita langsung klik tambah. Maka dari itu prasyarat mata kuliah sudah berhasil diinputkan. Nah, itu tadi merupakan proses dalam melakukan penyusunan mata kuliah dan kurikulum. Bagaimana? Mudah dan jelas bukan? Perlu diingat dan diketahui apabila tidak ada pergantian kurikulum atau mata kuliah, nanti rekan-rekan bisa lewati proses ini. Jadi, bisa langsung ke step berikutnya yaitu pembuatan kelas sesuai dengan tahun kurikulum yang masih berjalan. Sekian episode kali ini, nantikan episode Discover Siakat Cloud berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Terima kasih, salam sehat, dan selamat mencoba. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.